Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat sore, selamat kita ketemu kembali di rumah Tuhan dan kita akan beribadah pada sore hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang hadir di sini dalam keadaan baik dan kami percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Amin. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Arlen. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu kami sudah untuk bagi berdiri. Haleluya Tuhan. Kami datang kehadiran-Mu ya Bapa. Hanya Kau lingkupi hati kami. Kau lingkupi Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Amin.
rindu memuji mengakukan nama. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami dalam tangan-Mu untuk memuji dan mengakukan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.
kami kesempatan boleh beribadah Tuhan pada sore hari ini di semua anugerah yang Kau berikan bagi kami, dan telah membesarkan nama-Mu dalam pujian ini, biarlah Engkau sendiri yang merayakan kami tahun ini. Terima kasih kalau sebentar kami akan memberikan sebagian apa yang kami berikan, apa yang telah Kau berikan bagi kami. Kami akan mengembalikan Tuhan yang tidak seberapa ini. Kami percaya sebelum kami memberi kami, biarlah Kau putuskan tangan-tangan kami yang memberi ini Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
dari surga di tempat ini. Kau orang segenap malaikat bersama-sama kami yang menghormati Engkau yang memberkati kami semua yang hadir. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus berkati. Kau ambil alih seluruh jawab kami, semua milikmu, semua Kau jalankan menurut kehendak-Mu. Sekali Kau bekerja menurut apa yang Kau kehendaki. Biarlah kehendak-Mu yang terlaksana bergerakkan. Hamba-Mu yang biasa boleh menyampaikan firman yang luar biasa. Kau memakai, memberi urapan pada kami. Roh Kudus tolong hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh berkata dengan perkataan yang dapat dipahami oleh firman-Mu, sehingga umat boleh paham akan firman-Mu dan umat boleh diteguhkan, dikuatkan dalam firman. Tutup bungkuskan firman-Mu, tidak ada kuasa apapun dapat mengganggu kami pada sore hari ini, sehingga Tuhan sungguh hadirat yang luar biasa turun membawa firman yang hidup dan berkuasa. Kami mendengar firman-Mu di saat yang teduh ini. Berfirmanlah kepada kami, berfirmanlah kepada hamba-Mu sore ini. Dalam nama Yesus Kristus, darah-Mu yang berkuasa menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga hadirat-Mu turun, kami mendapat berkat perkenan daripada firman-Mu pada sore hari ini. Kami akan siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih Tuhan. Tuhan ini bisa ada lagi. Pada awal tahun 2026 ini kita bersyukur sama Tuhan karena semua kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena tetap di tahun 2026 ini Tuhan Yesus tidak berubah. Dia penuh dengan kasih, tetap Dia memperhatikan kita. Dia ada untuk kita, dan Dia ada menyertai kita senantiasa. Dia tidak pernah absen untuk melihat kita, untuk Dia ada untuk sibuk dengan kita, dan Dia ada untuk selalu memberi kekuatan kepada kita. Yesus ada juga yang paling penting, Dia mengampuni dosa-dosa kita setiap hari. Apa yang ada dalam pikiran kita, di hati kita, apa yang kita katakan, kita buat, kita ucapkan yang berdosa, Tuhan ampuni. Waktu kita mulai minta ampun kepada Dia, Dia tidak mau lepaskan kita. Dia tidak mau kita lepas dan diambil oleh si jahat dan dipakai oleh si jahat dengan segala rencana yang jahat. Dia tidak mau. Dia mau tangkap kita dan kembalikan kita pada posisi kita sebagai anak-anak terang, anak-anaknya Tuhan Yesus. Puji syukur kita buka sama-sama ayat kita dalam Ibrani 6, Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat 19. Saya bacakan, bersama-sama kita baca aja ayat ini ya. Hitungan ketiga kita mulai, 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah satu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai kebenaran akhir. Amin. Pengharapan itulah satu sikap, satu sifat yang sangat Allah sukai. Apakah tahun 2026 ini Allah melihat masih ada pengharapan di hati kita? Berarti masih ada iman di hati kita, di hidup kita ini. Masihkah kita berharap kepada Allah? Padahal dunia ini sudah hampir menemui kehancuran. Ya, kita dengar berita-berita menakutkan, banyak sekali berita-berita menakutkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ancaman perang dunia ketiga akan dimulai. Amerika dan China sudah siap, Soviet sudah siap, semuanya untuk meluncurkan mereka punya, kalau di sini apa namanya itu, makanan yang loncong-loncong itu, pagi itu temannya
Agung ada lagi mendolnya Rusia udah siap, mendolnya RRC Cina udah siap, mendol Amerika juga ada. Wah, mereka udah pamer seperti mereka yang memiliki dunia ini, dan padahal mereka yang menghancurkan dunia ini. Apa Tuhan gak marah? Tuhan marah sekali dengan mereka. Mereka main-main dengan mendol mereka yang bikin negara-negara lain takut. Ya, Presiden kita sudah memperkirakan kita karena efek yang besar kalau ada perang dunia ketiga. Tapi orang yang berharap kepada Allah dipelihara, dilindungi karena imannya. Hebatnya dia sangat menghormati iman. Dia sangat menghormati pengharapan saudara dan saya. Mungkin kecil, tapi kalau itu utuh dan kuat, Allah menghormati iman. Di Swiss dan disiapkan bangkar-bangkar perlindungan di balik batu-batu yang besar. Udah ada 3.000 tempat. Kalau sampai nuklir itu meledak, mereka tinggal masuk ke dalam sana, lalu diatur sana bagaimana untuk cuaca di dalam sana, untuk oksigen di dalam sana, makanan, semua mereka udah atur. Luar biasa. Sepertinya mereka aman. Padahal tidak ada yang paling aman selain di dalam Yesus. Amin. Di dalam Yesus itu pasti perlindungan itu. Siapa yang melawan Yesus? Kalau dia sudah turunkan tangan yang penuh kuasa dan penuh anugerah, dia sudah turunkan amanlah semuanya. Memasuki tahun 2026 ini, ya, mari kita melihat, merenungkan dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun-tahun lalu. Kita kembali memberi pandangan kita bagaimana baiknya Tuhan menolong kita di tahun 2025. Dan itu tidak berubah. Masuk 2026 dia tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya. Mungkin kita tidak bisa melihat hari-hari kita lagi karena semua tertutup dengan penuh kebaikan Tuhan. Saya mau coba mundur lihat ke belakang. Ya memang ada trauma masa lalu. Tapi waktu saya lihat di balik itu, ada Tuhan yang menolong. Tidak satu pertolongan yang kita terima itu luput. Tuhan tolong kita. Seperti apa yang kita alami, ketakutan seperti apa. Waktu kita mulai berharap, Tuhan, saya Tuhan. Dia dengar dan dia tidak tinggal diam. Kalau orang tua anak bilang tolong, tentu dia akan lihat dulu pekerjaan dia bagaimana. Mengganggu nggak bisa. Kalau dia nggak bisa, dia panggil apa? Istrinya. Tolongan anak saya, ini baru sibuk itu mikir. Atau kakaknya, masnya, tolong adikmu, ojo rakyat sibuk. Kalau orang tua dunia bisa berkata seperti itu, tapi kalau Tuhan dia tidak terlalu sibuk untuk mengurusi dunia ini. Tidak ada yang suka buat Tuhan, karena dia Maha Kuasa. Dari Antartika yang dinginnya kayak apa di ujung bumi itu, ada yang berseru dan Allah mendengar dan Allah menolong. Dan di sumber berantas pun ada yang berseru, Allah nggak bilang kalau kau ada saya. Bodoh-bodoh ada nih. Tuhan Maha Kuasa untuk menolong dia di sumber berantas seperti itu. Karena nggak terbatas ya. Nggak terbatas oleh apapun juga sehingga dia bilang sorry ya. Di situ aku di Eropa lagi bergejolak, di Iran lagi kacau semua. Aku tak urus dikit dulu, kamu urusan. Tidak, terlalu mudah. Dia punya firman yang berkuasa. Semua persoalan kita ada jawaban pada firman Tuhan. Semua ditopang oleh firman itu. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti percaya kepada firman Allah. Dan jangan pernah berhenti tidak membaca firman Allah. Itu kekuatan kita. Itu perlindungan kita. Itulah Allah dengan kuasanya lewat firman melindungi kita. Dengan firman begitu berkuasa firman itu. Sampai menjadikan matahari dan berjalan keliling
Siapa yang jadikan bulan bintang berjalan? Enggak satu pun yang berani keluar sedikit dari jalurnya. Enggak ada yang berani mereka keluar. Berputar dengan luar biasa. Orang pintar Jerman, orang pintar dari Amerika enggak bisa mau menangkap sedikit pikiran Allah tentang kata surya. Enggak ada yang bisa, enggak sanggup. Karena buat mereka itu terlalu rumit. Mau bikin rumusnya nggak nemu. Lah otak kita cuma segini. Allah punya otak seperti apa pintarnya luar biasanya. Otak manusia itu lebih hebat daripada otak komputer. Tapi kita tunduk sama komputer. Otak manusia itu lebih hebat, daya tampungnya. Komputer nggak bisa nyaingin otak manusia. Siapa yang hebat otak manusia? Allah yang Maha Besar. Bagaimana lagi kehebatan kebesaran Allah waktu Dia menciptakan semuanya ini. Semua berjalan itu nggak ada yang karatan gitu ya. Terus keras ya kayak jadi lambat. Nggak ada, semua berputar, semua pada orbit, pada tempatnya. Tidak ada yang melenceng, tidak ada yang telat 0,1 km, tidak ada. Pernah matahari telat terbit? Tidak pernah. Matahari nggak ada pagi-pagi ketutupan awan. Tetap dia timbul setiap pagi, tetap dia nyala setiap pagi. Ada yang bisa geser, dia berhenti. 0,00 detik nggak ada. Kalau Tuhan bilang jalan. Firman-Nya keluar. Bulan juga. Karena posisi matahari agak jauh dari bumi, maka itu bumi agak dingin. Sumber berantas tidak perlu jauh pada keadaan dingin dia. Bersyukur Tuhan jaga. Tetap ada udara yang sejuk. Bersyukur saya menikmati dingin di Batu saat ini. Kemarin angin yang kencangnya ya, depan rumah saya. Pas kamar saya punya jendela AC saya ya, angin jendela cukup gede. Jadi dari saya tidur itu saya belok kanan kiri saya bisa lihat pohon-pohon gede di luar. Koyak ini, aduh. Aja bohong aku nih. Saya sebayang Tuhan tolong kasih kawan-kawan Tuhan. Aja ini ban kamarku gitu lagi. Aduh. Istri saya bangun, anginnya di luar kencang, biarin aja dah. Dikasih buat kita tidur rezeki. Tarik seluruh enaknya kita. Ya, ada perlindungan. Jadi seperti apa ada perlindungan anak saya di pulau Sangieta Laut itu 12 jam dari Manado di kapal besar itu. Pulau kecil 2 jam dari Filipina. Sekali tugas-tugasnya dibuang di ujung sana. Sering gempa karena gunungnya di bawah laut. Nah itu pulau laut kan, pulau laut itu bagus banget saya bilang. Lautnya itu gak terkalahkan, gak kalah Hawaii lagi. Keren, biru, jernih. Tapi kalau gempa, ya pernah sekali gempa 7,1 skala Richter. Itu kalau nyerang Jawa, habis Jawa saudara. 7,1 skala Richter, kencang. Dia bilang bak mandi air dalam bak mandi itu habis karena kocak lagi kencangnya, airnya tumpah semuanya. Begitu habis gempa dia mau ke belakang ke WC, lihatin airnya habis semuanya. Saking kencangnya kocakan. Terus saat saya pikir besok di kantor rame. Besok pagi masuk kantor tenang sepi, nggak bicara soal gempa. Nah sering gempa di sini katanya. Temennya bilangnya biasa. Di sini kalau masih 6,3, 6,8 gempa biasa. Waduh, aku ketinggalan deh. 7,1 ribut. Mereka biasa tenang. Enggak sekitar rumah aku gini enggak. Masa kerja aja udah ngomong, nggak ngomong gempa. Seperti apapun keadaan dunia ini, kalau kita bisa renungkan itu sebagai kebaikan Tuhan. 2025 sudah lewat. Apa yang sudah di belakang kita
Itu semuanya sudah kita bisa lewati. Kita kayaknya mau mati, nggak tahu deh gimana nih mati gue. Ada orang yang gitu kan ya. Belum mati loh, udah nggak mati. Mati gue. Dia dekat malaikatnya ya, biar cabut nyawa sekalian. Belum mati kok minta mati. Nah, seperti yang mau mati, nggak tahunya kita bisa lewati. Waktu kita lihat ke belakang, ada Tuhan berdiri di persoalan itu. Dan Dia sedang mengatur persoalan itu. Sehingga waktu kita berhubungan, kita lihat ke belakang, iso yang dilewati. Seperti apapun, Dia tidak pernah luput dalam persoalan itu. Yesus tetap ada. Bapak Ibu, mungkin penyakit saya yang alami itu Juni 2025 tanggal 22 saya adik-adik saya dari Jakarta datang. Terus saya mau antar pulang dia ke mereka pulang lewat Juanda. Saya antar sama anak saya, sama mantu, sama cucu berangkat rame-rame ke Surabaya. Mereka terbang, saya jalan sama anak, sama mantu, cucu di Surabaya. Malamnya di rumah anak saya, tiba-tiba saya ingin buang air besar. Dan saya habis BAB, maaf ya, mencet banyak sekali. Habis itu keringetan dari kepala sampai telapak kaki, keringet jatuh sampai kaos saya itu basah, terus celana saya yang jeans juga basah. Ini saya bilang nggak benar nih. Saya bilang saya antar papa dulu gitu. Apa? Udah tenang aja, papa udah sembahyang. Antar aja, yuk antar ke Ubaya. Ya Universitas Rumah Sakit Ubaya. Masuk sana, langsung periksa, langsung dijeblosin ke ICU. Saya paling ngeri masuk ICU. Masuk ICU saya cuma berdoa buat orang sakit. Berapa kali nggak tahu udah sering doakan orang di ICU. Yang masuk tenang, kita berdoa ya, sembahyang situ semangat. Tapi waktu digeletek masuk ICU, masih kok. Saya panggil Yesus, tolong saya. Saya sehat, nggak apa-apa. Dada nggak sakit semua, nggak sakit semua. Tapi digeletek masuk ICU. Saya panggil Yesus, tolong saya. Yesus, saya lihat istri saya di belakang. Dia cuma berdiri nangis lihatin saya. Dia cuma kasih tangan gini aja, kasih jempol aja. Tenang, sudah ada Yesus di sini. Saya lihat ke atas, Tuhan ada di sini. Engkau ada di sini, tangan saya. Mas Walid paling jago ya. Masukin alat sini ya. Masukin dulu. Saya langsung lihat ke jantung Bapak. Jantung saya kelihatan di kamera di TV. Ya. Ini darah-darah yang beku jantung Bapak. Dulu. Itu jantung saya tuh. Iya. Loh. Kenapa dong? Ya darahnya banyak yang beku. Bapak ini. Ini bahaya Pak. Ya pasti bahaya di ICU kok saya. Bapak kalau apa? Kedinginan. Mau kerja kedinginan kan? Ruangannya dingin banget guys. Dingin ya masalahnya ICU. Waduh, coba pakai saya seperti ini semua masih basah kok saya. Aduh Yesus, tolong saya kenapa saya? Tuhan tolong jangan panggil saya. Kasihan istri, anak saya di luar nunggu. Jangan saya masuk. Rupanya di situ ada ketahuan caranya. Saya dilempar ke rumah sakit Suwandi. Karena di situ alatnya nggak ada, dilempar ke rumah sakit Suwandi. Masuk sana, masuk ke ruang ICU, nggak boleh jalan. Betul ya Mas Wali gitu ya? Jalan itu nggak boleh. Lo kenapa susah? Nggak boleh, dokter bilang apa? Saya sakit apa sih dokter? Apa ini serangan jantung? Baru tahu saya. Ini serangan jantung tuh saya. Loh, nggak pernah saya begini. Oh, serangan lapar sering, serangan jantung nggak pernah. Saya bilang sama suster, udah Pak, tiduran belakang alat-alat, segala macam. Ini mau tidur gimana? Saya suruh tidur alatnya kencang di belakang. Itu memperlihatkan saya punya tensi, saya punya segala macam. Dokter tinggal lihat itu udah tahu semua laporannya. Saya takut sekali masuk sana. Tapi sekarang saya paling tidak takut. Karena di dalam sana juga ada Yesus. Gak tertulis Yesus tidak masuk, gak ditulis. Dan Yesus Maha hadir. Saya masuk ke ICU. Tuhan, ini tempat yang paling saya takut. Tapi Tuhan tahu saya di sini.
Tuhan tolong saya. Tolong saya, tiap hari dicek. Bagus semua Pak, saya puji Tuhan. Bagus semua, yang paling saya takutin apa? Pakai pampers. Oh, saya pakai pampers. Iya sih Bapak. Gak bisa, gak usah repot kerja-kerja. Pampers gak boleh, jangan saya itu pakai pampers lagi. Ayo pakai pampers, saya guyu terus aja. Karena waktu saya pakai pampers, saya guyu. Umur piro saya kijak, kayak nggak pampers, bikin malu Kak. Malu gak lucu apa ya. Ini saya mesti pakai lagi aduh. Sudah saya dalam kamar 5 hari. Hari ke-6 pulang kayak saya melaku. Kenapa? Asam urat tinggi. Tapi kan nggak makan apa? Melinjo. Nggak makan kacang tapi kayak saya melaku. Sekarang ini aja aduh suara kita turun tempat tidur naik kursi roda. Tuhan bikin malu di sini. Tolong sembuhin saya, kaki saya harus saya cek. Asam urat saya 8,4. Pantes. Kenapa? Ini makanan rumah sakit bikin saya naik lagi. Oh saya nggak makan macam-macam rumah sakit, makanan sehat-sehat kan pasti. Saya nitip tahu campur sama istri saya nggak boleh. Itu kalau tahu campur nggak aku makan siang ini loh. Aduh, makanannya kamu enak. Terus terus enak kok. Mau. Saya bilang sama istri saya, kamu nggak boleh keluar dari tahu campur. Ngawur kamu. Lo nggak ngawur, dijual umum kok ngawur. Kalau ngawur tuh nggak dijual. Repot kan. Pingin tahu campur, pingin apa tahu telur. Itu kalau tahu telur harus makan malam deh. Makanannya nggak enak. Bener ya, maksudnya nggak enak ya. Rumah sakit itu makanan nggak ada yang enak. Aduh, Pak, biasa mau makan apa? Tahu telur? Ya nggak boleh dong Pak. Ya itu yang ngalahin saya. Sekarang saya mau nggak boleh. Saya lihat ke belakang, saya lewatin saudara itu semua yang menakutkan saya. Tuhan yang ada. Beri ketenangan dan kedamaian. Saya bisa berdoa, menangis kepada Tuhan tersebut. Kenapa saya bisa? Tuhan ada. Waktu kita mulai berharap kepada Tuhan dan tempat yang tinggi dia datang, dia turun untuk melihat kita. Tuhan udah tahu Tuhan mesti buat apa untuk kita, jangan takut. Dia nggak seperti dokter yang mesti tanya temannya dulu. Ini apa ya? Dia begini keluhan, kasih obat apa ya? Dokter mesti begitu. Saya dengar soalnya, ya dia ketemu dengan dokter yang senior. Ini kasusnya gini. Gampang gitu ini loh. Terus lebih pintar lagi biasanya. Makanya udah prof, ini profesor. Kalau Tuhan kita nggak mungkin tanya kakak ini apa kasusnya? Kan harus belum mendino aja. Enggak. Tuhan sudah tahu sih buat apa. Waktu kita mulai nyanyi ya Syah, dan Tuhan, oh gini, pasti kerja takut ini. Tuhan udah tahu. Tuhan udah akan tolong itu buat kita, akan tolong. Maka itu bersyukurlah selalu. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tuh gak pernah ada pusing dan gak ngerti lagi mesti buat apa. Gak ngerti aku kasus ini, dia gak ngerti aku kasus ini. Dia tahu ini gampang. Mau firman-Nya berkuasa. Firman-Nya itu mengubahkan, menjalankan apa yang jadi kehendak. Kalau Allah berkehendak baik kepada kita, terlaksana yang baik. Karena firman itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yesaya 55. Ada biasa tolong bacakan untuk saya. Yesaya 55 ayat 11. Ada bisa berdiri bacakan buat saya. Yesaya 55 ayat 11. Ya, terima kasih. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, yang tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dia menjalankan apa yang Allah firmankan pada kita.
Dia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil. Firman yang berhasil itu yang menopang kita. 2025 sudah lewat dan firman itu sudah ribuan kali berhasil. 2026 dia tidak mungkin gagal. 2026 ini. Maka dari itu dikatakan dalam ayat pokok kita tadi bahwa pengharapan itu adalah saul atau jangkar. Saul itu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Aman jangkar itu. Apa itu? Pengharapan. Jangan pernah hilang pengharapan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Kalau kita berhenti berharap kepada Allah, hidup kita juga berhenti. Karena apa? Tidak akan ada kehidupan di dalam kita kalau kita berhenti berharap kepada Allah. Dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Tabir apa ya? Bait suci Musa itu yang dibangun itu ada ruang, ada pelataran. Di depan pintu depan ada ruang suci dan ada ruang maha suci. Kalau Allah hadir, dia hadir di ruang maha suci. Nah, setiap nabi yang bertugas saat itu, orang-orang yang bertugas ke dalam itu diikat kakinya oleh tambang dan bajunya itu ada kerincingan. Jadi kalau dia berjalan berjalan kering. Yang di luar itu orang-orang Lewi itu yang di luar dengar, oh dia masih jalan, dia masih hidup. Kalau dia mati di dalam, udah gak punya apa-apa lagi. Tali itu yang ditali supaya dia keluar dari rumah maha suci itu. Berarti orang itu ada dosa, tidak berkenan kepada Allah sehingga dia mati bertemu dengan Allah. Kalau terus yang di luar itu masuk aja, tarik orang itu, dia masuk, orang itu juga akan mati. Itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ke ruang maha suci. Di situ ada Allah selalu hadir. Iman kita dilabuhkan, ditaruh sampai ke tempat di mana Allah hadir. Pengharapan itu, pengharapan kepada Allah yang hidup, yang maha besar, yang maha kuasa. Kita melabuhkan mulai perahu kehidupan kita di tahun 2026. Kita melewati satu laut yang luas, yang mungkin kita tidak pernah injak laut itu. Kita akan ketemu kapal-kapal kehidupan orang lain di laut yang luas itu. Akan ada ombak yang besar menghantam kita. Bapak Ibu ya, dia tidak lewat delta yang kecil-kecil, dia di sungai-sungai, tidak laut yang luas. Saya pernah melihat film bagaimana kapal tanker yang besar, kapal minyak yang besar, itu di tengah laut dihantam dengan ombak. Ombaknya itu kayak tsunami besarnya. Itu kapal yang beratnya ribuan ton itu bisa turun gini, hilang dari laut, naik lagi. Wah, kalau saya di dalam sana, saya udah kayak apa takutnya. Saya pintar renang, ya 4 gaya berenang saya bisa. Kalau di kolam renang, selekta saya berani. Tapi kalau di tengah laut, waduh saya ngeri. Karena apa? Lautnya biarpun bening, tapi kan hitam. Nanti mau ikan gede, ini mengkel nih, mau dihantam, saya hilang ke sini. Jadi saya takut sekali. Pernah saya ikut om saya naik kapal, kamu berani itu ada ikan gampang ambil. Bukan soal gampang, om naik sikil hilang gimana nantinya dicopot. Gak ada yang ganti kan. Takut saya. Di Empang di Jakarta itu tahun saya SD itu tahun 70-an itu. Empangnya bagus, bersih, saya bisa lihat ada dasar ikan-ikan. Jadi kalau saya mancing itu saya arahin ke arah ikan itu enak. Tapi sekarang danau-danau udah pada butak semuanya. Biar pakai masker nggak kelihatan. Saya takut dulu di danau itu. Karena kalau ada lele yang besar saya diemplok gimana? Nggak berani, saya takut. Biarpun saya jago berenang loh. Pernah ikut berenang sampai juara. Tapi kalau udah di laut saya paling takut. Ngeri sekali. Bagaimana kita dengan laut, kita menumpang kapal kehidupan kita. Kita berjalan
Kalau kita nggak punya jangkar, waktu ombak mulai membesar, itu jangkar besar itu akan dibuang sampai ke bawah, sehingga kapal itu akan tenang terus walaupun ombak besar. Dia tidak akan pergi kemana-mana, sehingga ke arah yang nggak benar nggak akan. Tetap pada kompas, arahnya kan kompas, seperti itu. Kalau kita tidak punya pengharapan, kita akan dibawa arus keadaan dunia ini yang tiap hari keadaannya berubah. Dunia ini tidak ada yang sama terus, tidak ada berubah. Setiap hari berubah. Tamu-tamu Belanda saya bilang enak ya di sini ya. Hari ke hari situasi keadaan berubah. Kalau di Belanda enggak, itu ada terus setiap hari. Ya saya nggak pernah ke Belanda ya. Saya bilang maaf ya, saya paling jauh Holland Bakery. Oh, di mana itu? Enak Holland Bakery itu. Kita nggak lapar sana. Loh ya di mana Holland Bakery? Ya di Belanda. Oh ada di Indonesia? Ada. Belanda Indonesia itu Holland Bakery. Pagi-pagi perlu roti saya ajak sana. Iki ya London Indonesia, iki Holland Bakery. Ini enak di sini. Tiap hari berubah menu rotinya. Senang. Ya boleh senang. Oh ya lekor ya. Oh. Cocok mau lekor. Bayar. Jadi keadaan akan selalu berubah dalam dunia ini. Bapak Ibu, kita nggak bisa mengandalkan apa yang ada pada kita. Harta kekayaan, pangkat, kedudukan, gelar, apapun tidak bisa membuat kita menjadi tenang menghadapi keadaan situasi saat-saat ini. Kita harus terus berjalan dengan kapal kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu kapan akan datang masa-masa di mana ombak datang dengan luar biasa. Mungkin kita nggak bisa mengendalikan kapal kita saat itu. Tapi kalau di kapal itu ada jangkar, kita paling tenang. Lempar jangkar itu, maka kapal akan tinggal tenang. Walaupun ada ombak besar menghantam, dia tidak akan pergi kemana-mana keluar dari jalur yang akan kita tempuh. Bapak Ibu kasih, hal terburuk yang bisa terjadi kita di tahun baru ini adalah membiarkan kapal kehidupan kita berlayar tanpa kendali. Itu paling bahaya. Kita nggak ada pengharapan, kita akan dihantar oleh keadaan situasi ini tanpa kendali. Kita nggak tahu mesti berbuat apa lagi. Karena apa? Tidak ada pengharapan. Pengharapan terkuat kita ada hanya di dalam Tuhan. Jangan pernah lepaskan itu. Pegang itu. Semua ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, ambil tekad tahun ini, aku mesti kata baca Alkitab. Baca. 1 hari 2 pasal. Baca dalam tekun. Setiap hari, entah pagi, entah malam, entah siang kita punya waktu baca. Di situ banyak sekali pengharapan yang Allah taruh, yang Allah berikan, di mana kita hanya percaya kepada firman itu saja. Karena firman itu berisi janji-janji daripada Allah. Ada yang menghitung 7.000 janji katanya. Wah, saya nggak sanggup hitung dulu saya. Saya percaya ya pendeta itu ngomong ada 7.000 janji. Kalau satu janji kita pegang dan itu terjadi pada kita, maka ribuan janji itu tetap menjadi milik kita. Dan kita akan terus berharap kepada firman Allah yang hidup itu. Dalam segala situasi firman Allah itu cocok. Jangan mengharap. Jangan pernah menjadi ragu. Jangan pernah menjadi bimbang dan mencari Alkitab pengharapan yang lain. Tidak ada yang begitu pasti Alkitab yang membawa kepada persoalan kita menjadi ganas selain Alkitab yang Allah berikan di tangan Bapak Ibu dan saya semuanya. Pegang sungguh-sungguh pengharapan di tangan Tuhan itu bagaikan sau atau jangkar sebuah kapal yang dilabuhkan ke dasar laut untuk membuat kapal itu berhenti dan tidak terbawa gelombang atau ombak. Ketika kapal itu berada jauh dari dermaga kapal, jauh dari pantai, tidak ada yang menahannya selain jangkar. Di tengah laut paling ngeri, saya pernah nyobain mancing.
Dan saya nggak lihat pantai. Sekali saya bawa anak saya masih kecil, biarpun pintar berenang, tapi kalau masih bawa anak satu ini kalau ada apa-apa ngerti. Saya bilang mana saya sembahyang dulu yuk. Sembahyang itu, saya nggak lihat pantai, laut yang nggak ada ujungnya. Dunia ini kalau kita lihat nggak ada ujungnya. Tapi orang yang punya pengharapan di ujung di mana kita tuju, Allah menjadi ujung sana menunggu kita. Dia sudah ada dan Tuhan sudah siap mengatur langkah kita di tengah-tengah laut itu menuju perhentian yang pasti. Allah sudah ada di akhir 2026, Allah sudah ada di sana. Dia sudah menunggu dan dia mengatur. Itu hanya untuk orang yang berharap kepada Allah. Dia atur. Dari awal 2026 dia sudah atur hidup kita. Kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan ketemu dengan masalah ini. Tapi kamu, saya atur hatimu untuk berharap pada saya, maka kamu akan berhenti 2026 dengan kemenangan yang saya sudah buat untuk kamu. Enak kan? Berjalanlah dengan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dan dalam perlindungan Tuhan. Iblis sering menggedor-gedor hati kita, membesar-besarkan masalah persoalan kita. Lihat tuh di depan, mesti bayar, mesti duit, wes polisi urusan, segala macam dikacaukan pikiran, dikacaukan hati kita, sehingga dia nggak bisa berdoa lagi. Jangan. Seperti apapun kacaunya keadaan kapal kita digoncangkan oleh iblis, tetap berharap pada Allah. Maka dia akan pegang kendali dan dia akan membereskan semuanya. Bukan menurut kehendak kita, menurut kehendak Allah. Karena kalau Allah berkehendak, kehendaknya itu tidak pernah salah, pasti selesai, pasti beres. Apapun juga, percaya Allah sanggup melakukan semuanya. Kenapa? Dia Maha Besar. Tidak heran penulis kitab Ibrani menyebut harapan sebagai saut bagi jiwa. Kuat dan aman. Pengharapan itu kuat dan aman buat kita. Terus berjalan di dalam pengharapan kita. Jangan pernah menjadi bingung atau takut. Kita keadaan situasi sedang bergolak seperti apapun keadaannya. Kalau kita tetap di dalam pengharapan kita, percayalah, kita akan selesaikan semua bersama dengan Allah. Dan Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan bekerja seperti apa yang kita imankan. Hebat ya. Allah tahu kalau kita selaras hatinya, pengharapannya dengan Allah. Allah tahu ini pasti minta kemenangan. Aku setuju, aku juga mau kamu menang dalam setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat ini tulis di kitab Ibrani karena saat itu di Ibrani sana umat Tuhan juga mengalami hal yang sama. Persoalan yang besar, mereka ketakutan. Bukan cuma dari orang-orang Roma mereka ditindas, tapi orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus menindas mereka. Bahkan di Alkitab dikatakan preman-preman pasar dipakai untuk menghimpit hidup mereka semuanya. Oleh sebab itu firman ini turun kepada umat Tuhan di kota Ibrani itu untuk menguatkan mereka sehingga walaupun mereka menghadapi satu keadaan yang menghimpit hidup mereka, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga iman mereka terdengar di kota lain. Bagaimana besarnya iman pengharapan orang-orang Kristen di Ibrani semuanya. Maka itu pengharapan ini, ayat ini ditaruh di dalam kitab Ibrani. Supaya apa? Supaya mereka tidak melenceng dari kerohanian mereka, tidak melenceng dari jalan-jalan Tuhan, tetap ada terus pada jalan-jalan Tuhan, tidak melenceng. 2026 baru beberapa hari kita lewati, masih ada bulan-bulan ke depan. Bulan-bulan ke depan itu Allah sudah pegang, Allah sudah atur, Allah sudah bereskan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya.
melewati bulan, asal kita tetap ada di dalam pengharapan kita kepada Allah, maka tidak akan meleset semuanya itu. Roma 9 ayat 6a, Roma 9 ayat 6a menuliskan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Apa yang kita percayakan dari janji Allah itu akan terlaksana, tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa melakukan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan. Firman itu akan berhasil dengan pasti. Pengharapan orang percaya bukanlah harapan kosong, tapi keyakinan yang berdiri di atas janji Allah. Keyakinan yang berdiri di atas janji Allah. Jangan berdiri di tempat lainnya, berdiri di atas janji firman Allah. Itu akan pasti terlaksana. Ya, Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Percaya, pengharapan itu akan terus dijaga. Bukan hanya kita menjaga, tapi Allah pun menjaga pengharapan kita, sehingga kita pun tetap ada di dalam kehendak Allah untuk kita tetap berharap dan percaya. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, sehingga apapun firman yang dikatakan tidak pernah berubah, masih berlaku. Ini udah berapa ribu tahun, itu tidak pernah menjadi kadaluarsa. Janji firman Allah tidak pernah menjadi kadaluarsa, tetap penuh dengan kuasa dan tetap melakukan apa yang Allah katakan. Itu kebesarannya. Kenapa Allah berbuat begitu? Allah tahu gereja perlu jaminan yang pasti. Allah taruh firman itu, dan firman itu melaksanakan apa yang Allah mau, supaya apa? Kita tidak menjadi kecewa dengan firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Apa yang kita upayakan, yang kita usahakan dalam iman kita, tidak sia-sia. Semua terlaksana. Berdirilah teguh, berdiri di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, di dalam percaya kita, di dalam iman kita. Jaga, iblis mau hancurkan iman saudara. Iblis mau dia gedor kita, dia bikin kita takut, dia bikin kita bingung, dia bikin kita nggak bisa berdoa, dia bikin kita nggak bisa berseru nama Tuhan. Dia mau buat itu, tapi dia punya firman kalau kita percaya, di mana firman itu melindungi iman kita, sehingga digedor seperti apapun kita tetap dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, melakukan semuanya. Saudara berdoa, saudara sedang melayani Tuhan. Saudara beribadah, saudara sedang bergiat diri dalam pekerjaan Tuhan. Saudara memberi persembahan, saudara sedang bergiat diri melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan berhenti, terus berjalan. Ada Tuhan di samping kita, bahkan di hati kita. Waktu kita mulai bersyukur, Tuhan, aku takut. Jadi benar. Waktu saya di ruang ICU pun saya berdoa, Tuhan, saya takut Tuhan. Saya takut. Tuhan beri ketenangan, kedamaian, dan kesembuhan. Sehingga semua menjadi tuntas dan baik. 3 bulan lalu saya di treadmill dan diperiksa hasilnya. Dokter bilang, Pak, ini kalau saya nilai treadmillnya ini jantung Bapak itu, Bapak punya jantung baru. Oh, maksud Indonesia. Ini nilai treadmill Bapak 9, nih. Yang
tahun lalu treadmillnya itu nilainya 6, paling tinggi 7, dan itu kacau semuanya. Hanya penyumbatan, tapi sekarang bisa bersih. Saya nangis. Loh kenapa? Tuhan saya baik, dokter. Oh iya. Dia cuma ngomong, Tuhan saya baik. Sehingga saya dikatakan seperti mempunyai jantung yang baru, karena bersih dan penyumbatan lagi. Aku sudah semuanya. Ya Tuhan kasih saya semuanya itu. Bapak Ibu, kalau kita berdiri dengan pengharapan, waktu kita mulai bangun pagi, terima kasih Tuhan aku sehat. Saya berdoa buat jantung, paru-paru, buat liver, untuk saya punya pankreas, ginjal, empedu, saya punya semua organ saya sebutkan dengan Tuhan. Semua baik dan sehat. Saya taruh iman saya ke seluruh organ saya, seluruh otot tubuh saya, seluruh pembuluh darah saya sehat dan baik Tuhan. Setiap pagi saya doakan itu, setiap pagi saya doakan Tuhan. Terima kasih semua baik. Jika ada keluhan ini enggak, saya sehat. Terima kasih saya sehat. Kemarin saya kolaps. Mbak Yunani lihat kondisi saya kemarin goyang, vertigo saya kambuh tiba-tiba, sehingga saya mesti disingkirkan sama suster saya. Tidur di kursi saya tiduran 1 jam. Saya bisa bangun, saya bisa makan, dan saya bisa pulang juga mobil. Ojo, diantri pagi aja. Ojo repot orang kampung sehat kok. Tuhan juga tolong saya, udah sehat, tenang aja. Mertua saya, jangan orang tua. Ya, kadang-kadang mesti nekat orang tua. Karena saya udah sehat kok. Akhirnya saya antar orang tua saya pulang ke rumah. Bisa kan? Ya, puji Tuhan. Ya, aku percaya Tuhan kok, Pak. Saya bisa pulang sampai rumah, tidur, nyamannya saya tidur. Setengah 8 pagi baru biasa bangun jam 4, setengah 8 pagi sih Pak. Saya bilang ini prestasi yang buruk ini tidur. Setengah 8 baru bangun. Angkat tidur. Setengah 8 kan mungkin malam matahari terang masuk kamar. Saya baru melek. Jam biru. Terus saya bilang setengah 8 sayang. Setengah 8. Tidur enak sepanjang malam. Habis kolaps sampai itu baiknya Tuhan. Kita berseru percaya kapannya Tuhan gak tinggal diam. Kapok enggak. Semana-mana seruan iman kita, dia bekerja saat itu. Jangan tinggalin Tuhan ya. Tetap percaya dan berharap pada Tuhan saja. Baca firman sehingga pengharapan kita semua lakukan. Waktu kita mulai tertumpu dengan masalah, Yesus tolong saya. Dia tidak diam. Kita punya sinyal yang paling kuat di dunia, mengalahkan semua jaringan. Waktu kita berseru langsung ke surga sinyal. Mana ada sinyal ke surga? Gak ada kan? Kecuali sinyal doa kita dengan iman sampai di surga hingga terdengar oleh Tuhan. Kita berseru berdoa belum tentu presiden dengar. Kita berseru kepada Tuhan sampai di surga semuanya itu. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Belum masa khususnya saya. Mari kita berdiri sama-sama. Bukan pujian ini sama-sama. Nah
nyanyikan lagu ini sambil angkat tangan kita. Dia akan bergerak menolong kita. El sehingga benturan masalah persoalan apapun, Tuhan ada di pihak kami. Tuhan ada menolong dan membuka pintu rahmat Tuhan yang besar itu. Kami menikmati pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami mendapatkan jalan keluar bagi setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Kami berterima kasih Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh terus berjalan pada jalan Tuhan. Diberkati umat-Mu semua yang ada. Kuatkanlah pengharapan mereka, ditolongnya masalah mereka, dibukakannya jalan bagi persoalan mereka. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Semua umat diberkati. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kami atas nama jemaat terima kasih kepada Tuhan memberkati beliau. Pengumuman seperti biasa hari Minggu seorang juga dan Kristen gereja hari Rabu kita kembali seperti biasa. Dengan pengumuman mari kita untuk berbangga kita semua berbuat diri, mari kita naikkan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan kekuatan dan perlindungan dari Roh Kudus yang menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengakhiri seluruh ibadah yang diberkati Tuhan pada malam hari. Semua yang diberkati sama-sama katakan
Amin.